kok sekarang aku belajarnya di rumah aja ya? Kok sekarang ayah dan ibu kerjanya di rumah, nggak pergi ke kantor? Kenapa sih sekarang orang-orang pada pakai masker? Dan hal-hal lainnya. Selengkapnya bisa dilihat di video ini. Pertama, cari tahu mengenai hal apa saja yang sudah diketahui anak Anda. Ibu dan ayah bisa mulai menanyakan mengenai hal-hal konkret apa yang anak rasakan mengenai situasi saat ini. Sekarang kan mama, ayah, adik, abang pada nggak boleh keluar rumah ya? Kalian tahu nggak kenapa kita nggak boleh keluar rumah? Gara-gara ada virus corona. Nah, virus corona itu apa sih? Virus corona itu adalah kuman Kuman yang bisa bikin apa? penyakit. Bisa bikin kita sakit. Harus kita sikat gigi. Kakak Hanum tahu nggak kenapa kakak lagi diliburin sekolahnya? Karena ada virus corona yang jahat. Virus corona itu apa sih kak? Virus yang jahat. Virus yang jahat. Jadi lagi ngapain? Main boneka ya? Main boneka. Emang kenapa? Jadi nggak boleh keluar rumah ya? Kenapa? Ya gara-gara ada virus corona. Oh, ada virus corona. Emang virus corona itu apaan? Virus corona itu virus yang paling jahat yang sampai COVID-19. Oh, yang COVID-19. Iya. Setelah memperoleh informasi mengenai hal-hal apa saja sih yang sudah diketahui oleh anak Anda, kini saatnya Anda untuk menjelaskan mengenai apa itu COVID-19 dengan bahasa yang mudah dipahami dan tentunya jujur. Penting bagi orang tua untuk jujur, agar anak merasa bahwa orang tua merupakan sumber informasi yang dapat diandalkan, sehingga mereka tidak bergantung pada informasi dari luar. Validasikan apa yang anak Anda rasakan. Beritahu bahwa perasaan takut dan cemas pada situasi seperti ini merupakan hal yang normal terjadi. Agar anak Anda merasa lebih tenang, Anda dapat menyampaikan hal-hal konkret apa saja yang dapat ia lakukan untuk menghindarinya dari COVID-19. Seperti rajin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer, mengenakan masker, ataupun menutupi mulutnya dengan sikut ketika ia bersin atau batuk. Penting pula untuk menjaga kesehatan dengan cara makan makanan bergizi dan rajin berolahraga. Berikutnya, batasi paparan media mengenai COVID-19. Tidak sedikit pemberitaan di media sosial maupun di platform lainnya yang menyediakan informasi-informasi yang menakutkan bagi anak. Apabila hal tersebut terjadi, usahakan untuk mengarahkan anak pada konten-konten yang sesuai pada usianya, sehingga anak tidak menemukan informasi-informasi yang salah dan menakutkan bagi dirinya. Pada masa suah karantina ini, orang tua dapat memperkuat bonding dan meningkatkan quality time mereka dengan anak. Lakukanlah hal-hal sederhana dengan anak, misalnya berkebun, memasak, ataupun melakukan olahraga bersama. Oke. Itu warna apa oranye? O? Warna O? Oranye. Apa? Kenapa virus corona tiba-tiba ada? Sebenarnya dari dulu udah ada, cuman nggak kayak sekarang. Kalau sekarang dia lebih mudah menular, makanya udah sampai banyak banget yang kena virus corona. Ya. Rumi, ada yang mau ditanyain nggak kalau soal coronavirus? Yang saya pengen kemungkinan ini kita semua yang dilibutkan ini mungkin berapa lama lagi? Nggak tahu, Papa. Menjelaskan COVID-19 kepada anak mungkin tidak dapat dilakukan hanya dengan 1 ataupun 2 kali penjelasan saja. Informasi mengenai COVID-19 ini akan terus muncul di media hingga situasi benar-benar aman dan masa pandemik benar-benar berakhir.
Oleh karena itu, agar anak merasa tenang, jangan membiarkan anak terpapar terlalu banyak pemberitaan di media. Orang tua perlu selalu ada jika anak punya pertanyaan. Kenapa sih anak-anak sekarang kalau disuruh belajar pada susah? Mana caranya mengontrol kesabaran dalam menghadapi anak yang udah mulai jenuh belajar di rumah? Terima kasih. Untuk menjaga semangat anak agar rajin belajar, maka yang perlu dilakukan adalah pertama, membuat jadwal yang terstruktur. Misalnya, kapan waktu belajar, kapan waktu bermain, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Penting pula untuk mengikutsertakan anak dalam pembuatan jadwal yang terstruktur ini. Berikutnya adalah mengkondisikan ruangan. Misalnya, ruang TV untuk ayah bekerja, ruang tamu untuk anak belajar, dan ruangan-ruangan lainnya. Kakak lagi libur sekolah kayak gini, bete nggak? Bete. Terus apa sih yang udah kalian lakukan selama sebulan ini diem di rumah? Marah-marah. Siapa? Berantem. Siapa? Sebelum membantu anak, kita perlu juga untuk membantu diri kita terlebih dahulu. Artinya apa? Ketika anak marah-marah, kita ibaratkan itu adalah sebuah tornado besar. Kita ada di sini, di luar tornado itu. Jangan sampai kita ikut masuk ke dalam tornado itu, jadinya kita ikut marah-marah sama anak. Kalau hal tersebut terjadi, kita perlu untuk mengambil jeda terlebih dahulu. Kita mengambil nafas terlebih dahulu agar lebih tenang. Nah, kalau sudah lebih tenang, diharapkan kita jadinya bisa memandang masalah jadi lebih objektif. Sekian tips parenting kali ini, semoga bisa membantu. Kalau masih ada yang ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa!